Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bepi. Kali ini saya mau minta bantuan Bepi terkait aksi nyata modul 2.3 ya, pendidikan guru penggerak angkatan 11 bersama saya calon guru penggerak angkatan 11 Arya Diana. Saya kali ini mohon bantuan ke Bepi untuk saya berperan sebagai supervisor dan ingin melakukan supervisi di pembelajaran kelas Bepi dengan mapel pendidikan Pancasila. Baik Bepi, pertama untuk praobservasi ini yang akan saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin nanti dicapai dalam kita pelaksanaan supervisi tersebut? Langsung jawab. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila yaitu siswa mampu menganalisis bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Itu tujuannya. Baik, terima kasih Bepi. Kemudian nanti area yang dicapai ini seperti apa Bepi terkait tujuan pembelajaran? Area pengembangan yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran tersebut yaitu bagaimana implementasi kompetensi sosial emosional dalam materi penerapan Pancasila dalam konteks bernegara. Baik, Bepi, menarik, sepertinya nanti akan kita lakukan supervisi. Dan terakhir pertanyaannya, kemudian untuk strateginya seperti apa? Ya, strategi yang saya siapkan tentunya memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tema, menyiapkan media pembelajaran media pembelajaran barcode seperti itu. Jadi nanti siswa men-scan barcode yang isinya adalah LKPD yang harus dikerjakan oleh kelompoknya. Baik, menarik sebenarnya Bepi adanya implementasi KSE yang nanti dipadankan dengan penggunaan teknologi ya untuk siswa. Baik, terima kasih Bepi. Segera saja kita laksanakan untuk nanti kegiatan supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Menjawabnya sesuai dengan emosi. Nah, ya. Ini berarti senang. Ini perasaan saya senang. Ini berarti biasa kecewa tuh. Oh galau. Ini galau ya. Ini sedih.
Nah, jadi kalau ibu panggil namanya, misalnya Nur, kamu jawabnya mau senang, mau galau, atau sedih sesuai dengan perasaan kalian hari ini ya. Jujur ya. 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 Hai Febrianti. Andini. Senang. Anissa. Senang. Asri. Citra. Citra Numayani. Sedih. Nanti kita tanya ya sedih kenapa. Derisna. Senang. Nur. Senang. Elis. Senang. Ica. Senang. Iis. Senang. Intan. Senang. Dara. Buah mana? Sedih. Sedih. Jangan bisa sedih. Karisma. Sedih. Lisa. Senang. Novita Sari. Nur. Revina. Riyadul. Ternyata Bapak lain kita sedang galau ya. Rini. Fitrisa. Silvi. Cynthia. Siti Nurhaliza. Suci. Sumi. Teja. Kenapa bapak-bapak di sini pada galau? Tia. Tiara. Pulang. Yuyun. Jaskia. Ternyata di kelas ini banyak yang senang, tapi ada beberapa yang bersedih dan ada beberapa yang galau. Yang galaunya ya bapak-bapak aja. Buka chatnya tadi dibalas. Misalnya kalau tadi dibalas, mungkin dia sudah ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan sekarang silakan disiapkan alat tulisnya, buku dan bukunya ada. Undang-undangnya. Ada ya. Punya sendiri kan? Ya. Silakan persiapkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari masih materi tentang elemen Pancasila. Kita ada di unit 2 yaitu mengenai penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kalian boleh dibuka buku paketnya di HP masing-masing ya. Buku paketnya yang halaman ke 31. Halaman 31. Halaman 31 unit 2 penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ini apa saja? Ada nggak? Nah, setelah mempelajari materi ini ya tentang penerapan Pancasila dalam konteks bernegara, tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian kuasai adalah, nah kalian itu nanti mampu menelaah gitu ya, menganalisis bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, sehingga kalian itu bisa merefleksikan, oh saya ini ternyata sudah nilai Pancasilanya sudah bagus atau belum, seperti itu ya. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum ke materi, saya punya kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuknya 2 kali. Tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, kalian tepuk meja 2 kali. Ya, teman-teman kayak biasa aja. Terus kalau saya bilang tepuk 3, kalian jawabnya hore. Ya, siap? Ya.
Oke, sudah masukkan. Silakan yang kebagian angka 1 berkumpul lagi dengan teman-temannya yang dapat angka 1 juga. Yang kebagian angka 2 silakan berkumpul dengan teman-temannya yang angka 2, 3, 4, 5. Jadi yang bapak-bapak mohon maaf berpisah dulu sebentar ya. Silakan kalian bentuknya berkelompok. Mejanya boleh disesuaikan dengan kebutuhan ya enggak dididikan. Silakan bikin kertas yang bisa dinulisin, tulis nama kelompoknya, bilang nama kelompoknya sesuai dengan keinginan masing-masing. Namain dulu ya, kelompoknya namain dulu. Kelompok 1 misalnya nama kelompoknya apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, 4, 5. Ini kelompok berapa? Nama kelompoknya tulis di kertas. Jadi si kertas apa yang dulu? Nama kelompok ya. Pokoknya asal nanti ya. So, pada bahasa Inggris biasanya nama kelompoknya itu mengandung sejarah ya. Saya nanti kelompokan. Kelompok 1 apa nama kelompoknya? Oh, sudah mencari kota. Sudah ada kelompoknya? Sudah.
Jadi ya, nah ini kan sebagai lambang negara kita bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila, di mana Pancasila ini bukan hanya sekedar simbol saja, bukan hanya sekedar lambang saja, tidak hanya tertulis saja, tidak hanya dipampang saja, tetapi kita sebagai warga negara yang baik harus melaksanakan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila tersebut. Jadi kita tuh harus dalam kehidupan sehari-hari itu harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih penerapan Pancasila ini dalam konteks bernegara, nah kita harus ingat bahwa dalam sebuah ideologi Pancasila yang menurut Mordiono itu terdapat 3 tatanan nilai yang dinamakan dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ada yang masih ingat nggak sih nilai dasar itu yang bagaimana? Nilai instrumental yang bagaimana? Nilai ini bersifat tetap. Nilai mana itu? Nilai Pancasila termasuk ke nilai mana yang ini? Yang tiga ini? Nilai dasar. Kalau liternya nilai dasar itu ada berapa? 5. Apa saja? Nilai keutuhan. Nah, jadi nilai dasar ini nilai yang memang sifatnya abstrak dan dia tetap tidak berubah sampai kapanpun. Nilai ini akan tetap ada. Ya, selama Indonesia ada, maka nilai ini tidak bisa berubah. Itu nilai dasar. Nah, dari nilai dasar itu dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah nilai instrumental. Nilai instrumental ini, nilai ini apa? Dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya tadi nilai yang pertama itu nilai ketuhanan. Dari nilai ketuhanan ini dijabarkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan dalam pasal berapa? Ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat 1 dan 2. Itu yang nilai instrumentalnya. Lalu dijabarkan lagi dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai praktis. Nah, contohnya menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Jadi bukan percenahan ya. Menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya itu bukan lupa dan cenah, bukan gitu ya, tapi berdasarkan peraturan yang ada di negara. Nah, sekarang kalian kan sudah duduk berkelompok nih. Ada kelompok mana, nama kelompoknya kalian kan? Kelompok ROR, ada kelompok flower, ada kelompok tunati, ada kelompok butterfly, ada kelompok star. Nah, dari masing-masing kelompok ini itu punya 3 barcode sama ya. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan itu ada di dalam barcode-nya. Jadi silakan kalian sekarang gunakan HP-nya, kan HP-nya udah bagus-bagus, canggih-canggih ya. Sekarang silakan scan barcode yang, jadi salah satu aja yang dekat ke sini ini atau scan yang ini, yang belakang scan. Tuh, maka tugas suruhannya ada dalam barcode ini. Maka silakan scan. Mau satu kelompok besar orang, yo. Mau aku, saya kan mau nyoba kayak gimana sih isinya. Mangga silakan. Mangga. Ini barcode kalian sekalian ke scan. Stop, silakan. Scan barcode-nya.
Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Langsung bangun. Sudah tepuk tangan. Visi itu visi anak belajar. Ada yang bisa buka kan? Oh iya gitu. Ini ada yang itu kan PDF bisa di-download nggak? Bisa. Nah, PDF-nya bisa di-download
hadapan. Nah, semuanya sudah bisa membuka. Oke. Seruannya apa Cina? Jadi disesuaikan dengan, nah sekarang ini dulu berarti dulu. Kan ada 5 kelompok, ya setiap kelompok nanti menganalisis nilai dasar, nilai praktis, nilai instrumental sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kelompok 1 itu berarti nilai yang pertama ya nilai ketuhanan. Kelompok 2 nilai kemanusiaan, kelompok 3 nilai persatuan dan sampai kelompok 5. Nah, sekarang di sini ada nilai-nilainya. Silakan kalian ambil satu saja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu di sini ada nilai dasar, nilai praktis dan nilai instrumental. Jadi kalian bawa satu nilai yang dasar, bawa satu nilai instrumental, bawa satu nilai praktis. Nambah perwakilan setiap kelompoknya. Kira-kira yang tadi mau. Ini dulu. Kamu kelompok Ada bangku kosong Bapak-bapak, Ibu boleh minta tolong nggak bawain dua bangku.
Jadi nanti ini di ibu ada berisi pasal-pasal yang berkaitan dengan nilai instrumental dan berisi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan nilai praktis. Nah, nanti kalian tinggal mencocokkan dengan tugas yang dibebankan kepada kelompok kalian. Boleh dikumpulkan dulu ya nanti kalau di lab karena labnya terbatas. Jadi kalau sudah terkumpul semua dan dirasa sudah yakin itu adalah bagian dari kelompoknya, boleh. Berarti tinggal mencari nilai instrumental dan nilai praktis ya. Lagi yang kedepannya perwakilan kelompok atau mau semuanya? Perwakilan orang jangan satu orang. Dua orang doang. Dua orang kita coba 2 orang. Boleh ya ke depan perwakilan kelompoknya. Ini ada di sini ada potongan-potongan kertas yang berisi nilai praktis dan nilai instrumental. Silakan kalian cari yang menurut kelompok kalian ini adalah bagian saya. Mangga silakan. Kalau yang ini nanti boleh dikembalikan. Boleh cari ke kelompok lain juga. Di sini teman Abi. Kalau udah silakan kalian bekerja kelompok ya untuk mengerjakan tugas. Di depan nih masih ada
teman kelompok lain misalnya kelompok lokal videokan temannya yang sedang presentasi untuk dari pribadi boleh ya. Mau selfie dulu boleh. Nanti yang ke depan nama kelompoknya disimpan di sini ya. Jadi nanti yang presentasi HP-nya simpan ke teman yang lainnya atau open gitu atau pas videonya. Atau ada kelompok yang sudah siap? Stop atau jadi nanti sambil di dalam ada di laki-lakinya sampai jam berapa? Wow,
Saya Citra Nuraini. Saya Suci Rahmawati. Kelompok Gunati 7 dan cantik. Lucunya di mana lucunya? Lucunya lucu dan satu, dua, tiga. Kelompok Gunati 7 dan cantik. Ternyata Gunati itu lucu dan cantik. Oke, lanjut. Oke, yang lainnya boleh diperhatikan dulu karena nanti ada sesi tanya jawab ya, boleh. Menurut nilai Newton terdapat 3 tataran nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar itu yaitu nilai yang abstrak, yaitu nilai Pancasila. Dan untuk kelompok kami akan menjelaskan tentang nilai. Untuk nilai instrumental akan dijelaskan oleh Dalam buku Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1 dan 2, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dalam Undang-Undang Dasar dalam 1945 pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nilai praktis yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Setelah pemaparan tadi, untuk teman-teman silakan jika ada yang ingin ditanyakan tentang nilai kesehatan. Apakah ada yang mau bertanya atau nanti ini berkaitan dengan nilai yang pertama nilai kesehatan? Ada yang bertanyakan? Sudah paham? Oh, sudah sangat paham. Ada yang bertanya boleh? Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok tadi.
penerapan Pancasila dalam konteks bernegara, nilai kemanusiaan. Nama saya Zahra Tulisa. Nama saya Eka Maulida. Nama saya Cika Lasana. Kami kelompok followers siap berhubungan dengan semangat tinggi kita semua luar biasa. Dalam nilai kemanusiaan yaitu tentang nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Dalam nilai instrumental terdapat pada Undang-Undang 1945 pasal 14 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Presiden memberi garasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung. Ayat 2. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A. Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan diri dan kehidupannya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B. Ayat 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Kami dari kelompok 1. Apakah negara telah melakukan perlindungan, kemajuan, penegakan
Indonesia. Menurut kalian, pendapat kalian, apakah negara telah melakukan perlindungan kemajuan penegak? Apakah negara telah melakukan perlindungan kemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap masyarakat Indonesia? Sepakat dengan kebijakan baik. Setiap orang berhak atas pasal 28. Oke. Satu, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan namanya, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman perintah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Apakah Bisa jadi.
1945 pasal 3 sampai kalau kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nilai praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan unsur bangsa, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sekian pemaparan dari kelompok panduan. Ketika ada yang tanyakan, silakan. Dari teman Pak, dari nanti sedang dibayar. Sekarang, ini sekian. Ada pertanyaan? Boleh mengajukan dari kelompok mana? Kami dari kelompok 2 akan bertanya. Apa makna dari sila ketiga Pancasila dalam konteks kesatuan bangsa? Apa makna dari sila ketiga Pancasila dalam konteks kesatuan bangsa? Persatuan Indonesia. Yes. Oke, saya akan menjawab jawabannya Persatuan Indonesia. Ya, terima kasih atas jawabannya. Yang sama. Ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana jika suatu saat rakyat Indonesia berpecah apa upaya kalian untuk menanggulangi itu? Kamu kenapa berpecah belah? Jawabannya adalah Supaya tidak berpecah belah. Ini mah menurut kita meningkatkan membina hubungan baik dengan negara sesama suku
Mengembangkan sikap saling menghargai dalam pertemanan itu maka terima kasih jawabannya. Sekian pengumuman dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok orang akan memaparkan tentang istilah dalam konteks bernegara menggunakan nilai dasar kerakyatan. Nilai dasar kerakyatan Pancasila adalah nilai yang tidak dapat ditentang. Udah, jadi bu. Kelompok start. Kami dari kelompok STAR akan memaparkan nilai penerapan Pancasila dalam konteks bernegara berdasarkan nilai dasar kerakyatan. Perkenalkan, nama saya Hasri Ismanyanti. Perkenalkan, nama saya Kamal. Saya Walana Fatimah. Kelompok start. Bersinar seperti bintang. Nilai dasar kerakyatan adalah nilai dasar Pancasila dan nilai yang tidak dapat ditentang. Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam norma sosial dan hukum. Nilai instrumental Pancasila dapat diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Contoh nilai instrumental dari nilai dasar kerakyatan akan dikatakan oleh Edi Khairani. Nilai instrumental dari UUD 1945 pasal 2 ayat 1 dan 2 Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang diterkankan dengan undang-undang. Ayat 2 Majelis Pemusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang 1945 pasal 4
Pemilihan Umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nilai praktis Pancasila adalah nilai yang dikerjakan secara langsung oleh warga masyarakat. Contoh nilai praktis kerakyatan: 1. Menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah, menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum pilpres dan pilkada. Masih panjang cuma waktunya, takut nggak efektif ya. Jadi sekian presentasi dari kami. Yang mau bertanya silakan. Perannya supaya nggak terpecah belah, jadi dimusyawarahin secara bersama. Kamu misalkan harus setuju lah sama semua orang. Misal kalau nggak ada yang setuju berarti harus direvisi. Apa sih jawabannya kalau soalnya? Ada lagi? Mengapa kepala benteng menjadi dijadikan simbol sila keempat? Karena benteng kuat, jadi mempererat musyawaratan dari seluruh Ada lagi? Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kelompok staf. Sekian dari kelompok kami. Maaf ya ada kesalahan. Kita ada kesalahan dalam ucapan awal menyampaikan dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dino akan memaparkan tentang penerapan Pancasila dalam konteks negara mengenai nilai keadilan. Perkenalkan, nama saya Risa Salma. Saya Suri Fauziah. Saya nilai dasar, nilai instrumental, Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kerakyatan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan
dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nilai praktis: suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial, mengembangkan perbuatan-perbuatan dan budaya yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebelumnya ada yang riwayat. Sebutkan butir pengamalan Pancasila kelima. Pancasila kelima. Butir pengamalan. Butir pengamalan. Adilan napas. Butir. Adilan sepak bola di seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan di sini. Adilan pengamalan di sini. Adilan napas. Perekonomian disebut sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mohon diulangi, kurang jelas. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yakin. Terima kasih. Menurut kalian, apakah sistem jaminan sosial seperti BPJS tidak sesuai dengan nilai instrumental sila kelima? Jika sesuai, jelaskan kenapa. Perekonomian? Tadi BPJS kan masuk BPJS. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, kewajiban, berwawasan lingkungan. Kira-kira BPJS. Jadi, semua dari BPJS. Menurut kalian, apakah sistem jaminan sosial seperti BPJS tidak sesuai dengan nilai instrumental sila kelima? Jika sesuai, jelaskan menurut. Oh, sudah. Karena BPJS saya tadi lupa lagi bilang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Epi. Tadi baru saja kita melaksanakan supervisi ya terkait dengan
Mako BPI Pendidikan Pancasila, dan saya sudah mengamati dan mengobservasi kegiatan dari kelas. Alhamdulillah luar biasa, sudah mampu melaksanakan implementasi 5 KSE ya. Berikut adalah catatan terkait hasil yang saya temukan ya. Yang pertama, untuk refleksi, BPI sudah sangat baik sekali dalam mengimplementasikan KSE, dan saya rasa itu bermanfaat ya, dan dapat diterapkan di pelajaran BPI khususnya di mata pendidikan Pancasila. Kemudian saya juga melihat bahwa dengan implementasi KSE tersebut, suasana kelas menjadi aktif dan siswa pun menjadi semangat belajar, gitu ya. Yang kedua, terkait dengan topik percakapannya, tadi bagus sekali sudah ada penekanan terkait dengan implementasi KSE, sudah bagus, luar biasa, dan saya mengapresiasi itu. Kemudian juga tadi siswa sudah mampu menggunakan HP itu untuk hal positif, artinya untuk bahan atau alat untuk penunjang pembelajaran di kelas. Tadi BPI sudah menyediakan barcode, anak-anak belajar men-scan dan menemukan atau discovery dari pertanyaan atau tugas-tugas yang BPI disampaikan ya kepada siswa. Kemudian pembelajaran sangat menarik ya, sehingga suasana kelas menjadi riang, ya, seru lah, jadi anak-anak itu senang melihat saya seperti itu ya. Kemudian juga sudah mengembangkan rasa percaya diri anak terkait dengan pembelajaran pendidikan Pancasila, di mana mereka tadi belajar sangat bagus sekali. Dan terakhir untuk rencana tindak lanjutnya, mohon untuk implementasi KS ini terus diaplikasikan atau diimplementasikan di setiap pembelajaran berikutnya seperti itu. Dan bahkan mungkin bukan di BPI saja, mungkin saya juga pribadi dan teman-teman yang lain insya Allah akan mengimplementasikan terus 5 KSE ini dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Baik Bu Evi, saya apresiasi, terima kasih. Pak Ade sudah Ya. melakukan masukan penilaian terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya juga ucap terima kasih, apresiasi sekali bantuan BPI berkenan untuk bisa berkompetisi oleh saya terkait penugasan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.